Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Senin Legi ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, bahwasanya orang tuanya kena tempelan ya, sehingga dia itu ngomong dewe, bisa melihat malu halus dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan? Ya. Nah, kalau kita ini sudah dalam kondisi semacam itu, ya, itu berarti kan sudah berada di dalam penguasaan gitu ya. Di dalam penguasaan makhluk halus tersebut. Apa yang harus dilakukan? Ya kita terapi ya. Kita terapi, misalkan dengan masakan misalkan ya. Teman-teman sering lagi bisa masak ya, apapun masakannya ya. Yang penting itu didongani ya. Diwiriti misalkan. Anda ya. Anda miriti garam misalkan, Anda tirakati garam. Anda ambil garam korosok misalkan. Anda tirakati ya, puasa belaruh ya, meninggalkan makanan yang mengandung nyawa ya selama 40 hari, terus dibacakan ayat kursi sebanyak 1000 kali ya. Nah, setiap hari ditiupkan terhadap garam tadi. Nah, garam nanti itu ya digunakan ya, bisa digunakan untuk mandi, bisa digunakan untuk makanan ya. Misalkan goreng telur ya, diulek diambilkan satu dikit aja. Nah, jadi kalau buat ya, sekalian yang banyak ya, buat 5 kilo gitu. Bisa untuk terapi mandi juga bisa ya, tapi lebih mudah itu terapi di makanan teman-teman ya. Tuh, kalau memang ya bahwasanya orang itu terkena gangguan ya, sihir, telur santet atau ketempelan makhluk halus, dia itu akan tidak mau makan makanan itu ya. Loh ya, saya pernah coba ya, saya pernah uji coba, saya punya keponakan ya, mau tak terapi seperti itu ya, tapi sangat sulit gitu ya. Jadi air itu saya dongani gitu ya, tak tirakati memang. Air ini saya tirakati, saya dongani, tidak mau nyentuh air itu gitu. Artinya makhluk halusnya itu tahu gitu. Nah, repotnya di situ gitu ya. Jadi pandai-pandai kita lah untuk bisa menyikapinya gitu ya. Artinya media garam tadi ya, itu bisa Anda taruh di mana saja, misalkan belikan sate gitu. Ya, garam ya, ambil garam dikit saja ya, dilumur-lumuri sate ya, bisa jadi seperti itu. Anda nggak sop masukkan, guys, pokoknya goreng opo yang bumbunya ada garamnya masukkan. Dan ini terus menerus ya, Anda harus lakukan sampai orang yang bersangkutan tersebut ya, itu memiliki kesadaran diri bahwasanya ada sesuatu yang lain di dalam tubuhnya. Lah baru Anda bisa bicara ya. Baru Anda bisa bicara, baru bisa Anda jelaskan gitu loh ya. Kalau Anda tidak melakukan semacam itu, ya sulit gitu loh ya. Anda mau jelaskan sampai welek ya, tidak percaya gitu. Ya, malah Anda yang dianggap gila gitu. Ya. Karena seseorang ya yang di dalam tubuhnya ada makhluk halusnya, yang di dalam tubuhnya ketempelan ya makhluk halus, itu tidak kerasa teman-teman. Tidak kerasa sama sekali gitu loh ya. Jadi wajar ya, wajar kalau misalkan ya ketika Anda ini ya ketempelan yang namanya makhluk halus ya, atau ketempatan yang namanya makhluk halus, Anda itu tidak sadar ya. Sama halnya dengan orang terkena sihir, terkena teluk, terkena santet, itu tidak sadar ketika kehidupannya ini sudah hancur ya, sudah sulit untuk dipulihkan, itu baru sadar. Nah, makanya teman-teman sekalian lagi, ketika Anda melihat ya, Anda punya keluarga atau siapapun itu ya, Anda melihat nada yang tidak beres ya, lakukan diam-diam, ojo ngomong-ngomong ya. Cukup Anda yang tahu gitu ya. Jadi misalkan mereka masak cemplung ya, ambil 1 butir garam, masukkan, itu sama saja. Tapi ya gitu, tirakati dulu selama 1 bulan ya, tirakati dulu selama 1 bulan ya. Jadi garam itu dipasani, diwiriti selama 1 bulan, 40 hari lebih ya, sampai garam tadi itu memiliki energi dari lagu tirakat Anda ya.
Untuk sugestinya, untuk niatnya adalah untuk pembersihan. Ya. Siapapun yang makan, ya, siapapun yang makan garam ini, itu nanti akan terkena dampak dari pembersihan ini. Jadi siapapun ya. Nah, kalau Anda satu rumah ya enak ya, misalkan di gentong, ya. Cemplung no gentong, jedes. Ya, cemplungnya 2 butir, 3 butir garam. Jadi gawe 5 kilo. Itu bisa Anda gunakan ya, sewaktu-waktu. Ya. Nah, setelah 40 hari ya, Anda tirakati, Anda juga bisa tirakati harian ya. Harian ya, pagi 170, sore 170 ya. Jadi kan enggak banyak gitu. Supaya energinya tambah jos. Ya. Nah, nanti kalau yang bersangkutan ya, atau pasien atau siapapun ya dari keluarga Anda itu katakanlah sadar gitu ya, memiliki kesadaran diri, wis sadar ibaratnya ya, baru ya Anda kasih tahu untuk melakukan terapi mandiri ya. Misalkan ambilkan ya, setiap hari ambilkan ya 3 butir 4 butir ya terapi air hangat dengan itu, atau dicampur lagi, tambahi garamnya ya, sak kerawuk misalkan, bisa seperti itu buat mandi air hangat ya, kasih garam buat terapi setiap hari. Selain dimakan ya, digawe kados ya. Nah, ketika Anda misalkan ya garamnya tinggal sedikit, tinggal sak cawok misalkan, Anda tambahi lagi 5 kilo, enggak apa-apa ya, terus diudak, sama saja seperti itu. Nah, silakan ya, terapi ini ya bisa Anda aplikasikan ya, bisa Anda terapkan. Nah, yang tanya ini kebetulan jago pijat ya, akunnya namanya jago pijat, ini juga bisa Anda gunakan ya untuk terapi-terapi ya pasien-pasien Anda ya. Ketika pasien Anda datang ya, senengannya apa, minumnya apa, kopi, misalkan kopi ya kayak kopi, cemplung ngono ya uya didik ae des, atau garam apa teh ya cemplung ngono didik ae, hanya sebagai syarat gitu loh ya, bahwasanya air teh, air kopi tadi itu kecampur gitu. Jadi caranya seperti itu. Atau juga bisa ya, Anda punya minyak urut ya, minyak urut tadi itu cemplung ngono uya didik ya, itu juga sama, bisa Anda gunakan. Jadi pandai-pandailah Anda berpikir itu loh, apa yang bisa Anda gunakan terapi gitu ya. Misalnya apa ya, bedak misalnya ya, jurunnya didik campur dengan wedah bisa. Apa meneh, pokoknya pikirlah, pikiran sendiri ya. Yang penting apa, garam itu bisa menyentuh ya, siapapun yang terindikasi sihir itu pasti akan ada reaksi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.